Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak hebat kelas 4? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini Ustazah akan mencoba menceritakan salah satu kisah para nabi, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Sebelumnya, adakah yang tahu mengapa Ustazah Raisa menceritakan hal ini? Karena sebentar lagi kalian akan diadakan lomba dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1 Muharram. Ini anak-anak ceritanya di sebuah desa, tepatnya di desa Ninawa di daerah Irak. Masyarakatnya belum ada yang mau menyembah kepada Allah. Nah, maka dengan demikian Allah mengutus salah seorang untuk menjadi nabi dan rasul. Siapakah itu? Yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Nah, Nabi Yunus alaihissalam ini sebelum menjadi nabi dan rasul, beliau memang sudah taat beribadah kepada Allah. Sayangnya satu, yaitu Nabi Yunus itu orangnya gampang sekali putus harapan. Ini terbukti ketika Allah mengultimatum Nabi Yunus untuk memberitahukan kepada kaumnya untuk bertobat selama 40 hari. Ini Nabi Yunus sudah putus harapan. Nah, dari kaumnya ini hanya 2 yang mau dan mengikuti ajaran Nabi Yunus, yaitu Tanuh dan Ruhil. Nah, maka dari itu Nabi Yunus sudah putus harapan. Akhirnya Nabi Yunus ini meninggalkan kaumnya. Ketika meninggalkan kaumnya di hari ke-40, tiba-tiba datang dengan tanda-tanda di pagi hari yang biasanya cerah ternyata menjadi gelap gulita. Di sore harinya terdapat kemerah-merahan di langit. Semakin sore demi sore turun. Nah, ibaratnya mau menyambar bumi yang mereka pijak. Maka dari itu kaumnya Nabi Yunus ini bertobat kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Tapi sayangnya Nabi Yunus sudah meninggalkan mereka. Yaitu ketika Nabi Yunus ini berada di tepi lautan, Nabi Yunus melihat sebuah kapal besar. Nabi Yunus menumpang kapal ini. Nah, kapal ini karena muatannya sudah banyak, maka ketika di tengah lautan kapal ini menjadi oleng. Ketika oleng, nakoda memutuskan untuk mengurangi beban muatan dengan cara melempar barang-barang. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ketika sudah dikurangi beban muatannya, ternyata masih saja oleng. Nakoda ini berinisiatif lagi untuk mengurangi penumpang. Dengan cara apa? Dengan cara mengundi yang keluar namanya akan dilemparkan ke dalam lautan. Tapi Allah tidak rela jika nabinya ini akan binasa. Maka Allah menyuruh ikan paus untuk menelan Nabi Yunus. Tapi dengan syarat tidak boleh mencabik-cabik tubuhnya, sehingga Nabi Yunus harus dalam keadaan sehat. Nah, ketika di dalam perut paus ini Nabi Yunus bertobat pada Allah. Ya Allah, sungguhnya aku memang benar-benar orang yang termasuk orang zalim. Memang tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Aku meninggalkan kaumku. Dari itulah karena tobat Nabi Yunus bersungguh-sungguh beristighfar di dalam perut paus, akhirnya Nabi Yunus, apa yang terjadi setelah itu? Allah menyuruhkan paus untuk memutahkan Nabi Yunus sampai ke daratan. Nah, benar saja ketika sudah dimutahkan, Nabi Yunus langsung sampai ke tepi daratan. Hari demi hari, waktu demi waktu, akhirnya Nabi Yunus ini dimutahkan dan sampai daratan, sampai beliau ini tidak kurang kondisi satu apapun, yaitu dalam keadaan sehat walafiat. Ketika kondisinya sudah sangat segar dan kondisinya sudah semakin kuat, Nabi Yunus langsung bergegas untuk menemui kaumnya, yaitu melihat kaumnya. Nabi Yunus ini langsung terheran-heran. Alhamdulillah, ternyata kaumku sudah bertobat dan dia benar-benar sudah menyembah kepada Allah. Maka dengan demikian Nabi Yunus ini berbahagia, dan Allah juga menghadiahkan kepada kaumnya ini, yaitu dengan tanah yang amat subur, makmur. Nah, dari itu maka dapat disimpulkan apapun yang terjadi, maka kita harus tetap berpegang teguh kepada Allah dan kita tidak boleh putus harapan. Nah, semoga bermanfaat dan kalian
bisa lebih mengeksplor cerita kalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.